cintai karena Allah. ولن يخلف الله وعده. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwasanya kaidah ke-32 yaitu adalah berdasarkan pada surat Al-Hajj ayat 48. Mari kita perhatikan di belakang ini screen. Fala yukhlifallahu wa'dah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Inilah yang akan menjadi kaidah kita karena sesungguhnya kaidah ini memberikan kepada kita kekuatan. Sesungguhnya kita dalam perjalanan memegang kebenaran. Dalam setiap perjalanan kita ketika mengikuti petunjuk, saya tidak menafikan. Manusia itu terkadang lelah, manusia itu terkadang capek, manusia itu terkadang penat. Dan dia perlu tongkat untuk memikul beratnya dan penatnya perjalanan panjang ketika dia menjalani kebenaran. Tahukah kita orang yang hijrah itu ketika mereka menyatakan komitmen untuk meninggalkan minuman keras, meninggalkan narkoba, meninggalkan zina, meninggalkan apapun yang dimurkai oleh Allah, maka sesungguhnya perjalanan untuk meninggalkan semua itu perlu komitmen yang besar dan perlu perjalanan yang panjang. Karena sekali lagi, perjalanan kebaikan dalam kehidupan kita itu tidak satu musim, tapi sejatinya akan melewati banyak sekali musim dan kita perlu penguat. Sama pula ketika kita berdakwah, di dalam kita berdakwah tentunya kita harus paham berdakwah itu bukan 1 jam dan 2 jam, tapi dakwah itu seumur hidup kita ketika kita telah mendapatkan ilmu. Supaya kita termasuk bagian dari kafilah yang mengusung kebenaran. Karena sesungguhnya kafilah dalam kehidupan manusia itu secara sederhana dibagi menjadi 2. Kafilah yang mengusung kebatilan dan kafilah yang mengusung kebenaran. Dan sesungguhnya mengusung kebenaran itu waktunya panjang. Kadang kita penat, kadang kita bosan. Kadang kita tergoda untuk melirik ke belakang. Kadang kita tergoda untuk memutar balik langkah kita menuju kepada kesalahan kita kembali. Makanya setelah kita mengetahui betapa beratnya perjalanan kita ketika menuju kepada kebaikan sampai kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Ayat Fala yukhlifallahu wa'dah. Ini menjadi sebuah kekuatan. Dia layaknya tongkat bagi si buta. Karena sesungguhnya ayat ini akan memberikan ekstra kekuatan dan memberikan banyak kefaedahan dalam kehidupan kita. Orang yang memahami tentang fala yukhlifallahu wa'dah dalam konteks dakwah dan memperjuangkan agama Allah, ini penting. Kenapa saya katakan ini penting? Karena sesungguhnya siapapun mereka, manusia, ketika mereka mengusung kebenaran dan termasuk bagian dari kafilah-kafilah kebenaran pada kehidupan yang dia jalani, kalau dia tahu betul bahwasanya Allah tidak menyelisihi janjinya, setidaknya ada 4 keutamaan yang dia peroleh ketika dia mengimani apa yang Allah katakan pada surat Al-Hajj 48 ini. Yang pertama, dia tidak akan menghalalkan segala macam cara hanya untuk mendapatkan tujuan dia. Orang ketika faham bahwasanya Allah itu senantiasa tidak menyelisih janjinya dan Allah senantiasa menolong orang-orang yang berjalan di atas kebaikan, maka dia tidak akan pernah menghalalkan segala macam cara karena dia tahu bahwasanya Allah itu pasti akan memberikan janjinya pada kehidupan kita. Banyak sekali komponen-komponen dakwah hari ini terkadang ketika tidak mendapatkan respon dari umat sebagaimana yang dia ekspektasikan dan dia harapkan, yang dilakukan adalah memotong kompas, lalu mencari shortcut, menghalalkan segala macam cara supaya kebenaran itu direspon oleh umat. Apapun dilakukan, apapun cara dikerjakan, hanya untuk menarik umat dalam setiap apa yang dia gulirkan dalam program-program. Padahal kita harus mengetahui, menetapi jalan kebenaran itu, sesungguhnya terkadang kita akan mendapatkan satu konsekuensi. Konsekuensi yang kita jumpai adalah sedikitnya orang akan yang menjadi pengikut. Tapi disitulah kita paham, ketika kita memahami bahwasanya Allah tidak pernah menyelisih janjinya, kita tidak akan menghalalkan segala macam cara. Karena yang Allah lihat dan Allah perhatikan adalah jalan kita ketika sudah benar, Allah selesaikan proses akhirnya. Bukankah kita tahu, Nabi Musa sabar betul. Ketika beliau tahu bahwasanya beliau itu akan ditolong oleh Allah dan Allah tidak menyelisih janjinya. Apa yang terjadi? Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa mendapatkan kemenangan ketika beliau melewati Laut Merah. Sampai akhirnya kita menjumpai Fir'aun yang begitu dikdaya dan berkuasa ketika sampai mengatakan dirinya Tuhan, dimatikan oleh Allah dalam Laut Merah.
Dan kita sampai hari ini melihat bagaimana jasadnya untuk menjadi pelajaran orang yang beriman. Inilah Fir'aun. Salah satu di antara janjinya Allah bahwasanya kebatilan itu sejatinya kebatilan itu tidak akan pernah menang. Jadi ketika kita memahami bahwasanya Allah tidak pernah menyelisih janjinya, maka sesungguhnya jangan mencari shortcut untuk menghalalkan segala macam cara hanya supaya dakwah kita itu menang. Allah tidak pernah mewajibkan dakwah kita menang, tapi Allah mewajibkan proses yang benar. Kemenangan dan tidak Allah yang mengaturnya, tapi yang jelas kebatilan itu akan terpinggir dan terkalahkan oleh kebenaran, itulah yang dikatakan oleh Allah. Dalam konteks mencari rezeki pun sama. Dalam konteks mencari rezeki, terkadang kita menjumpai ada orang yang meninggalkan riba. Lalu kemudian ketika dia tidak sabar menghadapi goncangan, turbulens yang dia dapatkan dalam gelombang kehidupannya ketika meninggalkan riba ataupun harta yang haram, kalau dia ingat ayat bahwasanya Allah tidak menyelisih janjinya, akan menjadikan dia sabar. Dia tahu bahwasanya ujian dan turbulens yang dia hadapi hari ini itu merupakan bagian dari cara Allah mengetahui apakah dia itu betul-betul jujur di dalam dia bertobat ataukah tidak. Karena tobat itu dua. Taubatus shadiqin dan taubatul kadhibin. Tobat itu dua. Ada tobatnya orang yang jujur, ada tobatnya orang pendusta. Tobatnya pendusta adalah tobat orang yang tidak yakin kepada janjinya Allah. Bahwasanya ketika kamu menjalankan perintahku, maka aku akan memberikan ketenangan dan jaminan kebaikan untukmu. Ketika akhirnya Allah sebelum memberikan jaminan kebaikan itu, Allah akan uji, Allah kirimkan gelombang, Allah akan kirimkan riak untuk menggoncangkan hidupnya. Tapi ketika orang yakin bahwasanya Allah itu membersamai kepada orang yang taat kepada perintahnya, Allah membersamai kepada orang yang meninggalkan larangan, maka sesungguhnya orang yang memahami ayat ini tidak akan menghalalkan segala macam cara hanya untuk mendapatkan rezeki, hanya disebabkan karena dia mendapatkan kesulitan pertama-tama ketika dia hijrah meninggalkan riba. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Orang yang yakin Allah tidak menyelisih janjinya itu akan tenang. Kalaupun hari ini sulit, dia tahu kesulitan itu akan disertai dengan dua kemudahan. Kalaupun hari ini berat, dia tahu bahwasanya Allah akan memberikan keringanan. Orang yang hari ini ketika mereka meninggalkan alkohol, ketika telah menjadi pecandu, dia harus paham. Meninggalkan alkohol karena Allah itu akan menjadikan Allah akan turun kepadanya setelah dia melewati nanti ujian. Orang yang paham, kalau dia meninggalkan alkohol karena Allah, dan dia mengimani ayat yang tadi kita baca bahwasanya Allah tidak menyelisih janjinya, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang bertaubat. Selama orang yang bertaubat itu dia jujur dalam prosesnya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Kaidah fala yukhlifallahu wa'dahu ini sangat indah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, inilah yang menjadikan kita mengetahui. Ini ayat apabila kita relate dan kita kaitkan pada kehidupan kita, menjadikan beratnya sesuatu yang sedang kita rasakan, penatnya kita mengikuti kebenaran, itu akan terasa lapang dan ringan. Karena kita tahu ada janji Allah yang akan kita temukan ketika kita masih di jalan ini. Jangan bosan jadi orang baik. Banyak orang yang terkadang di awal hidupnya baik, tapi lama-lama dia bosan menjadi orang baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Lalu ketika kamu bosan, kamu menghalalkan segala macam cara hanya untuk mengusir kebosanan itu. Akhirnya janjinya Allah tidak jadi turun. Karena kamu menukar janjinya Allah dengan sesuatu yang haram ketika kamu hanya merasakan kebosanan dengan mendatangkan yang haram. Ini pula berkaitan tentang dakwah. Dakwah itu pasti menang. Kebenaran itu pasti menang. Entah itu besok, entah itu lusa. Karena kita paham, malam kalau sudah terlalu gelap itu fajar akan datang. Hari ini kaum muslimin banyak didolimi. Justru kadang-kadang saya malah senang di satu sisi. Secara filosof, kenapa? Berarti sebentar lagi kemenangan itu akan datang. Ingat, fala yukhlifallahu wa'dah. Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Mereka yang hari ini sedang berjibaku, meninggalkan yang haram dari profesinya, berat, sulit. Tapi ingat, Allah tidak menyelisih janjinya. Dan salah satu janjinya Allah itu membersamai dengan mereka yang senantiasa tidak pernah letih untuk senantiasa mencari yang halal dan meninggalkan yang haram.
Perhatikan video ini. Perhatikan foto ini. Ini adalah foto seorang bapak-bapak tua yang dia dengan renta mengangkat karung-karung gandum. Dia rela merasakan beratnya dia mengangkat karung gandum itu hanya untuk mendapatkan yang halal. Di sisi yang lainnya, berapa banyak orang yang mereka berpesta pora di waktu malam. Dan begitu mudahnya menyentuh yang haram ketika mereka tidak yakin janji dan ancaman Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami orang yang yakin kepada janji dan ancamannya Allah, mereka tidak akan menghalalkan segala macam cara dan mereka tetap tidak akan pernah bosan untuk menunggu fajar kebaikan yang Allah kirimkan kepada mereka yang senantiasa hidup dengan janjinya Allah. Orang yang beriman itu bedanya dengan pendosa hanyalah sederhana. Pendosa itu hidup di antara janji-janjinya nafsu. Pakai ini, minum ini, kencani ini, nanti kamu puas. Tapi di balik kepuasan itu, pasti ada kemalangan. Orang yang beriman, mereka tidak hidup di balik janjinya nafsu, tapi mereka hidup di balik janjinya Allah. Dan janji Allah itu adalah janji yang tidak pernah diselisihi. Yang kedua, kenapa kita harus memahami fala yukhlifallahu wa'dah? Kenapa kita harus memahami tentang kaidah bahwasanya Allah tidak menyelisih janjinya? Dalam konteks perjuangan ini penting supaya kita tidak futur, supaya kita tidak patah semangat, supaya tidak patah komitmen kita dalam kebaikan. Kadang-kadang perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu memang betul-betul membuat seseorang itu terkadang ketika tidak segera menang, lama-lama lelah. Berapa banyak orang ketika komunitas baru dibentuk, dia euforia dengan komunitas tersebut. Tapi lama-lama ketika dia melihat komunitas itu tidak menunjukkan progres-progres sebagaimana yang dia inginkan, lama-lama dia futur dan lama-lama dia itu patah semangat. Siapapun hari ini yang telah berada pada kafilah kebaikan, ketika kamu lama tidak mendapatkan kemenangan sebagaimana yang kamu bayangkan, nanti kalau pada komunitas ini nanti progresnya begini. Tapi apalah daya progres itu tidak pernah datang ketika Allah masih menguji kesabaran kita. Yakin bahwasanya kemudian futur itu akan hilang ketika kita yakin kepada janjinya Allah. Karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Lambatnya pertolongan Allah itu jangan menjadikan kita balik ke belakang dan meninggalkan komitmen kebaikan yang telah kita berikan kepada jalan kebaikan ini. Berapa banyak saya sering menemukan dalam lapangan dakwah, orang-orang yang dulu memanggil saya di satu kota, di beberapa kota. Dulu pertama kali ketika saya mendatangi undangan mereka, banyak sekali ikhwan-ikhwannya dan banyak sekali komponen-komponennya. Tapi 3 tahun, 4 tahun ketika saya datang kembali, orang-orang yang saya lihat pertama kali ketika saya datang itu sudah berganti. Lalu ketika saya tanya, mana fulan. Mereka berkata, fulan sudah keluar. Fulan sudah tidak lagi ada yang peduli. Fulan sekarang sudah begini. Fulan sekarang sudah begini. Fulan sekarang sudah ini. Kadang-kadang saya sedih mendengar itu. Tapi di situ saya paham. Kadang-kadang transmisi kita untuk mengimani janjinya Allah itu lemah. Ayat ini, surat Al-Hajj 48, itu menghidupkan dan mengaktifkan kembali transmisi kita untuk yakin kepada janjinya Allah. Supaya kita tidak futur. Supaya kita tidak lagi patah semangatnya. Dan itulah yang kita dapatkan yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah menyampaikan fala yukhlifallahu wa'dah? Kenapa Allah menyampaikan Allah tidak menyelisih janjinya? Supaya tidak kecewa terus. Supaya jangan sampai kita berprasangka bahwasanya kebatilan itu yang sejatinya menang terus. Lalu akhirnya kita menjadi tergerus dalam kekecewaan. Lalu akhirnya kita berprasangka yang buruk terhadap takdir. Lalu kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian kita kecewa dengan apapun yang sudah kita lakukan. Berapa banyak orang ketika perjalanan panjang yang dia tempuh, lalu tidak kunjung mendapatkan apa yang dia harapkan, lalu dia kecewa dan menyalahkan banyak orang. Dia salahkan fulan, dia salahkan fulan, dia salahkan fulan, dia salahkan fulan. Saat dia ketika lupa bahwasanya Allah itu akan memunculkan janjinya. Ayat ini indah.
Makanya ini kalau kita kaitkan dalam rezeki, bukan dalam konteks menegakkan kebenaran, dalam konteks rezeki pun sama. Kalau kita yakin bahwasanya orang beriman itu berada pada jaminannya Allah, pada garansinya Allah, Masya Allah, dia tidak akan kecewa. Kalaupun kecewa, sebentar dan akan kembali lagi. Yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Hidup di antara janjinya Allah itu indah. Saya banyak sekali mendapati orang-orang yang selalu ketika bercerita tentang janji Allah yang dia dapatkan dan dia peroleh, itu wajahnya itu sumringah, sukacita. Lalu dia berkata, Masya Allah, janji Allah itu memang betul-betul nyata. Dan itu memberikan kepada kita. Allah menyampaikan surat Al-Hajj 48 ini. Supaya kemudian menjadikan kita tidak terlalu kecewa. Apapun yang sedang getir kita rasakan, apapun kepahitan yang sedang kita peroleh, apapun kesukaran yang sedang kita cicipi, selalu ada janjinya Allah di balik semua kesukaran dan kepahitan hidup yang kita rasakan. Kecewa boleh, didominasi kekecewaan itu yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir, apa pentingnya bagi kita untuk memahami tentang ini? Supaya kemudian kita tidak dijiwatkan oleh musuh-musuhnya Allah. Supaya kita tidak sampai kemudian menjadi kerdil di hadapan musuh-musuhnya Allah. Kalaupun hari ini musuh-musuhnya Allah seakan-akan mendominasi panggung kehidupan manusia, lalu kemudian kita diinjak-injak oleh para musuhnya Allah, pasti akan datang masa waktunya mereka itu akan mendapatkan kehinaan. Itu hanyalah masalah waktu. Bukankah kita dapatkan Abu Jahal, Masya Allah, mati dalam kondisi menghinakan. Sampai ketika dia dimasukkan ke dalam lubang, perkataan Rasulullah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Sudah kamu dapati enggak bahwasanya janjinya Allah dan ancamannya Allah itu benar nyata sebagaimana yang kamu dapati hari ini? Rasulullah menyampaikan itu kepada mayatnya Abu Jahal. Walaupun Rasulullah melewati beratnya perjalanan ketika dia dihinakan oleh Abu Jahal. Bukankah Abu Lahab ketika mati dalam kondisi menghinakan? Seluruh kulitnya melepuh. Tidak ada keluarga yang mendekati. Sampai dia ketika dimatikan dilempari batu karena tidak ada yang bisa mendekati. Janjinya Allah itu selalu nyata. Kita memang tidak pernah tahu kapan orang-orang yang hari ini ketawa-ketawa, sombong, jumawa, ketika dia itu berseberangan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Jangan menjadikan kita kecibut, jangan menjadikan kita kerdil. Nah, untuk billahi min dzalik, kalau sampai akhirnya menjadikan kita malah membiu kebatilan karena kita melihat kebatilan itu memimpin dunia. Kalaupun kebatilan memimpin dunia, itu hanyalah sementara. Yang sejatinya akan digantikan dengan janjinya Allah. Karena kehidupan ini tidak pernah menyelisih janjinya Allah. Janji Allah itu charger bagi orang yang beriman. Itulah yang tadi saya katakan. Bedanya pendosa dan orang mukmin itu sederhana. Orang mukmin itu hidup di antara janji-janjinya Allah. Berat, bosan, letih, sukar, iya. Tapi mereka tahu bahwasanya Allah itu memberikan janji kebaikan dalam setiap kesulitan. Bukankah ujung dari kehausan dan kelaparan kita ketika puasa, ujungnya manis dengan kita berbuka dan terasa lezat makanan dan minuman ketika maghrib? Itulah sejatinya janjinya Allah. Terkadang manisnya sebuah pertolongan Allah itu ketika kita diberikan terlebih dahulu dengan berbagai macam kesulitan. Itulah yang menjadikan kita memahami. Fala yukhlifallahu wa'dah. Betapa indahnya Allah ketika menyampaikan kaidah ini. Hasil tidak mengkhianati proses selama proses kita sesuai dengan ridhonya Allah. Dalam konteks di dunia, saya tidak setuju kalau dikaitkan hasil tidak mengkhianati proses, belum tentu. Karena orang yang nyari dunia belum tentu dapat, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tapi dalam urusan akhirat, quote ini tepat. Hasil tidak mengkhianati proses. Karena apa? Apapun proses yang kamu lakukan, selama itu berada pada jalan kebaikan yang Allah tentukan, hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Indah betul kaidah ini. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mengerti
apapun yang sedang kita rasakan, ada yang sedang penat berjalan di dalam dakwah, ada yang sedang berasa bosan di dalam komunitas dakwah ketika progresnya tidak terlalu maju pesat, ada yang mungkin merasa sedih ketika dia meninggalkan riba tetapi tidak kunjung mendapatkan gantinya ketika Allah masih menyulitkan. Apakah Anda juga termasuk orang yang sedang merasakan bagaimana guncangnya hati ketika meninggalkan barang yang haram dan ada keinginan kuat untuk kembali mencicipi? Semua itu ketika muncul wajar. Tapi tutup dengan sebuah kayat yang menjadi kaidah. Fala yukhlifallahu wa'dah. Orang yang meninggalkan barang yang haram akan diganti dengan kenikmatan. Karena Allah pasti memberikan kenikmatan dalam setiap usaha kesulitan yang dia lewati. Orang yang meninggalkan, orang yang hari ini kesulitan mendapatkan rezeki ketika sudah meninggalkan yang haram, akan datang waktunya Allah memberikan kecukupan. Apakah Anda termasuk orang yang sedang penat ketika progres dakwah tidak sesuai dengan harapan? Akan datang pertolongan Allah selama kita sabar dan ikhlas. Indahnya ayat. Fala yukhlifallahu wa'dah. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada teman kita ngomong, saya bosen nih komunitasnya kayak gini-gini aja. Fala yukhlifallahu wa'dah. Kalau ada ternyata sahabat kita ngomong datang ke rumah kita, gimana saya ini ninggalkan riba tapi belum dapat apa-apa, istri saya sudah mulai ngomel-ngomel. Fala yukhlifallahu wa'dah. Karena ayat ini akan memberikan pemanis. Layaknya kenikmatan berbuka ketika kita sudah melewati penatnya puasa dengan keringnya kerongkongan dan kosongnya lambung. Saya terus terang, kalau boleh membuka sedikit dapur Syamila pernah ngelewatin berbagai macam turbulence. Kita pernah ngelewatin berbagai macam ujian yang banyak orang tidak tahu. Tapi salah satu yang membuat saya yakin saat itu adalah ketika waktu Syamila masih belum jelas formatnya, belum jelas bentuknya. Bahkan orang-orang terdekat juga kemudian akhirnya bukan menjadi pendukung, tapi juga terkadang malah menjadi pembocor-pembocor halus yang saya tidak sadari. Saya itu mendengarkan muhadharah dari seorang ulama besar. Ayat ini yang membuat saya yakin ujian ini pasti akan digantikan dengan kemudahan. Fala yukhlifallahu wa'dah. Dan ternyata hari ini walaupun memang Syamila belum sebagaimana seharusnya, tapi saya merasa sudah banyak kemudahan yang Allah berikan di balik kesulitan-kesulitan yang pernah kita lewati. Itulah indahnya ayat. Fala yukhlifallahu wa'dah. Semoga Allah memberkahi kita, hari-hari kita, kebaikan kita, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk semua urusan kita.